Baik, bisa kita mulai ya? Bisa? Bisa ya? Bisa, Bang. Bisa. Ya, Mohon bisa, rekan-rekan bisa on cam dulu agar kelihatan muka-muka cantik dan gantengnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang semuanya. Semoga mahasiswa saya yang luar biasa ini diberikan kesehatan selalu ya. Karena nikmat yang paling luar biasa itu nikmat sehat. Kalau kita tidak sehat, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Oke. Baiklah, pada siang hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan K3 rumah sakit, khususnya adalah tentang upaya manajemen pasien safety di rumah sakit. Ya. Untuk absen, rekan-rekan silahkan boleh mengisi di link LMS, silahkan boleh diakses, dan materi nanti sudah saya drop di LMS, dan kemudian nanti di akhir materi kita ada post test, nanti link post testnya akan saya kirimkan di Google Drive. Untuk itu saya harapkan rekan-rekan bisa menyimak dengan baik dari awal sampai akhir. Saya cek dulu ya, pasukan. Inaya, kakak sehat ya, In? Ya, jangan Ya, baik Pak. es ya. Karena itu biasanya dari situ. Nanti boleh nanti membeli obat FG Troches ya. Itu mengandung antibiotik juga. Ya, lekas sehat ya. Rina, sehat Rin? Sehat. Semangat ya. Oke. Baik, kita mulai tentang pasien safety. Sudah kelihatan slide-nya? Kelihatan ya? Oke. Sudah, Pak. Pasien safety. Bahwa poin penting dalam upaya atau penilaian daripada akreditas rumah sakit adalah upaya yang berhubungan dengan keselamatan pasien atau pasien safety. Sehingga kita bisa melihat betapa urgensi dan pentingnya keberadaan daripada upaya keselamatan pasien di rumah sakit. Bahwa kita bisa melihat bila ada satu kasus saja terjadi eksiden di rumah sakit, maka itu bisa berdampak kepada buruknya brand image daripada rumah sakit. Sehingga dengan demikian, boleh saya sampaikan, pasien safety merupakan indikator daripada mutu pelayanan. Bermutu tidaknya pelayanan, salah satunya adalah bisa dari angka pasien safety. Ini. Dalam hal ini, isu-isu yang perlu dipahami dalam konsep upaya keselamatan pasien atau K3 rumah sakit itu meliputi berbagai macam hal, diantaranya adalah keselamatan pasien dan pengunjung, keselamatan karyawan, juga keselamatan atau citra rumah sakit. Manajemen harus punya goodwill, komitmen untuk betul-betul menegakkan daripada upaya keselamatan pasien. Kita tahu bila terjadi kasus, maka otomatis animo atau kredibilitas pelayanan akan turun. Sehingga secara tidak langsung akan berdampak kepada kelangsungan dan kesejahteraan pelayanan di rumah sakit itu sendiri. Apalagi kalau terjadi hal ini. Karena saat ini masyarakat semakin kritis. Masyarakat semakin konsumtif. Intinya adalah bahwa mati atau mutu. Bila tidak akan mati, maka kita harus menjaga mutu pelayanan. Karena hakikatnya pelayanan sangat tergantung daripada sebuah mutu. Kita bisa menyimak, memperhatikan berbagai macam kasus yang bermuara kepada gugatan pada sebuah pelayanan akibat ketidakpuasan, akibat ketidakpercayaan. Walaupun itu belum tentu dikatakan sebagai malpraktik, tetapi masyarakat seringkali memprovokasi dengan istilah-istilah malpraktik. Walaupun mungkin belum demikian. Sehingga bahwa
kita perlu memahami kenapa sih kita mempelajari pasien safety. Apa urgensinya? Apa manfaatnya? Dan bagaimana tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam rangka menjaga daripada prinsip keselamatan pasien. Karena bahwa ruh daripada pelayanan adalah berpihak kepada pasien atau pasien sebagai center. Saat ini kita melihat bahwa ada perubahan paradigma hubungan hukum antara pasien atau user dengan kita nakes sebagai provider. Di sini bahwa dulu pasien ada pada level yang kita anggap inferior. Nakes dianggap seorang pribadi yang untouchable. Seolah semua dalilnya, semua perintahnya adalah harus diikuti. Ada perubahan hakikat daripada hubungan hukum pelayanan kita dengan pasien bahwa pasien adalah sebagai center daripada pelayanan. Pasien sebagai subjek. Artinya pasien berhak untuk memilih, berhak untuk tidak setuju, berhak untuk mengajukan customer complaint. Seringkali kita melihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi ironi ketika ada kasus yang terjadi di lapangan seringkali tidak dipublis. Akibatnya apa? Akibatnya terus berulang. Ini bisa jadi karena beberapa hal. Dalam konsep K3, saya sudah bahas pada materi yang sebelumnya, ada dua hal yang berkontribusi terhadap adanya accident. Karena ruang lingkupnya adalah pasien safety, maka accident-nya ada berhubungan dengan keselamatan pasien. Apa saja? Yang pertama adalah karena kondisi yang tidak aman atau unsafe condition. Berupa dari lingkungannya, dari bahan bakunya, proses kerjanya, itu adalah kondisi yang tidak aman. Yang kedua adalah karena perbuatan yang tidak aman atau unsafe action. Kalau yang kedua ini berhubungan dengan faktor manusianya, faktor kitanya sebagai nakes. Untuk itu, dalam pengertian pasien safety merupakan upaya yang dilakukan oleh sebuah Yankes dalam rangka menjaga, meningkatkan derajat keselamatan pasien. Walaupun ruang lingkupnya saya sampaikan tadi tidak hanya pasien. Safety yang menjadi target daripada upaya K3 rumah sakit itu meliputi satu adalah pasien, kedua adalah pengunjung, ketiga adalah nakes dan karyawan dalam rumah sakit. Ini adalah pengertian daripada upaya pasien safety. Upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga mutu daripada pelayanan, di mana dengan bertujuan adalah meningkatkan derajat kesehatan dan keselamatan semua orang yang berinteraksi dalam wilayah rumah sakit. Ini. Yang kedua, dalam penilaian akreditasi rumah sakit, sesuai dengan apa yang ada pada instrumen SNARS, standar akreditasi rumah sakit, unsur pertama yang menjadi starting point penilaian akreditasi adalah upaya keselamatan pasien. Sehingga mau tidak mau dipaksa oleh SNAR, rumah sakit harus menjaga mutu daripada pelayanan. Salah satunya adalah pasien safety. Dan secara tidak langsung, pasien safety merupakan salah satu daripada upaya marketing rumah sakit. Maksudnya apa? Kalau pasien puas, tidak ada eksiden di rumah sakit, maka otomatis tingkat kepercayaan pasien itu akan naik. Sehingga dengan kita menjaga daripada mutu pelayanan, dengan merujuk kepada upaya pasien safety, sama saja kita dengan melakukan promosi positif. Itu hendaknya mampu terinduksi dalam program-program yang terafiliasi daripada manajemen. Jadi, K3 rumah sakit bukan bagian hanya untuk kelengkapan akreditasi. Ini harusnya.
bukan bagian daripada upaya untuk mengukurkan kewajiban dokumen akreditasi. Bila semua punya pola pikir yang sama, bahwa K3 rumah sakit adalah merupakan bagian daripada upaya pembrandingan rumah sakit, maka otomatis mutu pelayanan akan naik. Nah ini. Makanya pasien safety adalah merupakan indikator daripada berkualitasnya pelayanan di sebuah rumah sakit. Nah ini. Upaya-upaya pasien safety meliputi berbagai macam langkah, dari mulai pada identifikasi risiko, manajemen risiko, pelaporan, dan tindak lanjutnya. Ini adalah dasar hukumnya. Tadi saya sampaikan bahwa salah satunya adalah merupakan instrumen yang menjadi starting point daripada SNARS, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Ya. Ada beberapa istilah daripada keselamatan kerja, khususnya K3 rumah sakit. Ada insiden, ada eksiden. Kalau insiden itu adalah hampir celaka, mendekati celaka. Yang kedua adalah eksiden. Adanya upaya K3 di rumah sakit, salah satunya adalah upaya pasien safety, harus mampu menjadi tools yang mengeliminate berbagai macam potensi yang dapat menyebabkan baik kondisi potensial cedera atau insiden, atau juga eksiden, kecelakaan. Kecelakaan atau pasien safety tidak hanya berhubungan dengan perawatan, tapi juga berhubungan dengan faktor lain. Apa saja? Keadaan rumah sakit, lingkungan, ada pasien jatuh, ada pasien mengalami kecelakaan di rumah sakit. Bukan karena perawatannya. Ternyata akibat lantai yang licin. Itu pun rumah sakit bisa kena. Jadi K3 rumah sakit harus mampu mengcover keseluruhan ruang yang ada di rumah sakit. Dengan langkah-langkah tadi. Nah ini. Hal yang pertama adalah mampu mengidentifikasi setiap resiko yang dapat menimbulkan cedera. Yang kita kenal dengan hazard, potensi bahaya. Ada physical hazard, ada biological hazard, ada psychological hazard, ada ergonomical hazard. Hazard adalah setiap hal yang dapat memicu terjadinya bahaya. Seorang petugas K3 rumah sakit, atau mungkin kalau perawat adalah PPI, apalagi dalam hal-hal yang terjadi saat kemarin, ketika pandemik ini eksplosif ledakannya. Resikonya kan banyak. Resiko juga dapat menimbulkan bahaya pada kita sendiri, nakes. Ya. Bila kemarin tidak menerapkan standar penanganan APD dengan baik, maka bisa jadi banyak orang yang terpapar. Sehingga prinsip-prinsip keselamatan pasien tidak hanya memproteksi pasien, tapi juga kita sendiri. Karena kita pun sebagai mediator perantara. Akibat apa? Tadi, dua hal. Kondisi yang tidak aman atau perbuatan yang tidak aman. Kita adalah provider pelayanan kesehatan. Apakah perbuatan kita aman? Perbuatan yang bagaimana supaya aman? Harus kembali kepada standarnya. Kita sebagai perawat tentunya harus menerapkan standar kompetensi yang baik. Juga berpedoman kepada ethical code yang tertuang dalam garis-garis kode etik profesi. Karena sesuatu yang standar, maka potensi bahayanya juga minim. Makanya upaya-upaya keselamatan pasien K3 rumah sakit adalah mengembalikan semuanya pada nilai standar. Standar kompetensinya atau SPO-nya. SPO adalah standar prosedur operasional.
kemudian juga standar etiknya. Minimal satu hal sudah kita tutup potensinya, yaitu dari perbuatan yang tidak aman. Ya berhubungan dengan karena kita tidak kompeten. Kompeten apanya? Kognitifnya, attitude-nya, ataupun psikomotornya. Kita sebagai seorang nakes profesional harus mampu mengcover 3 ranah itu. Standar kognitifnya kita penuhin, standar attitude-nya kita penuhin, standar psikomotornya kita penuhin. Paling tidak, supaya kita aman dan selamat, maka lakukanlah perbuatan profesi kita, tindakan kompetensi kita dengan berpedoman kepada standar. Ini. Yang kedua adalah tadi karena kondisi yang tidak aman. Berarti berhubungan dengan alat, bahan, lingkungan, dan juga prosedur. Kita lihat, kalau semuanya kita lakukan dengan baik, bila kita melakukan kegiatan pelayanan dengan baik, sesuai dengan standar dan kode etik, maka otomatis kita mendekati naiknya mutu pelayanan. Dan resikonya apa? Dengan meningkatnya mutu pelayanan, maka pasien menjadikan puas atau satisfied. Saat ini kita melihat di sini, pasien datang membawa ekspektasi. Pasien datang membawa sejuta harapan. Apa? Mau sembuh dan tidak terjadi apa-apa. Di sini saja kita melihat industri penyedia jasa pelayanan kesehatan banyak sekali. Resikonya apa? Kalau kita tidak menjaga mutu, maka akan berpaling ke lain rumah sakit. Nah ini. Siapa yang rugi? Ya kita. Tapi kalau pasien puas, karena mutunya dia dapatkan, tidak ada angka kejadian kecelakaan pasien, maka pasien pun akan menjadi marketing tidak langsung. Mereka akan berbagi kepada yang lain. Nah ini. Bila pelayanannya prima, maka value atau customer value pun akan naik. Kita nggak usah repot-repot melakukan marketing ataupun iklan. Iklannya, jualannya adalah pelayanan kita sendiri. Nah ini. Saat ini kita melihat pendidikan pasien semakin meningkat. Semakin naik tingkat tuntutan kepuasannya. Kedua, semakin mudah mengakses informasi. Dikit-dikit ada kasus di yang lain ikut-ikutan. Ya kan? Artinya konsekuensinya ketika ada ketidakpuasan langsung publis di media sosial. Akan mudah ketika ada citra negatif maupun citra positif. Yang ketiga adalah perubahan gaya hidup, lifestyle. Kebutuhan saat ini tidak lagi berpihak kepada kebutuhan dasar sebagai utama. Tapi apa? Kebutuhan self-esteem, kebutuhan aktualisasi diri. Maksudnya apa? Orang berobat bukan hanya untuk berobatin saja, tapi memilih yang menjadi ciri daripada sosialita atau kelas sosial. Dengan demikian orang akan memilih rumah sakit yang memang selain memenuhi kebutuhan untuk pengobatannya juga kebutuhan terhadap harga dirinya. Secara langsung ini menjadi ajang kompetisi positif. Kita sebagai masyarakat dipuaskan, diuntungkan. Karena semua paskes akan berlomba-lomba menjaga mutu pelayanan. Ya kalau tidak tadi, mati atau mutu. Ini disebut dengan perubahan gaya hidup dan mencari nilai. Pasien datang itu hanya ingin disapa. Pasien datang itu hanya ingin ditanya. Pasien datang tidak mau
disusahkan dengan prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Nah ini. Dengan adanya hal ini menjadi motivasi positif bagi kita untuk menjaga mutu pelayanan. Salah satunya adalah upaya keselamatan pasien. Dulu pasien operasi mungkin butuh berhari-hari untuk pulang ke rumah. Sekarang rumah sakit harus segera mendorong pasien pulang ke rumah. Salah satunya indikator mutu pelayanan adalah LOS, length of stay. Lamanya pasien dirawat di rumah sakit. Jadi kalau pasien lama nggak pulang-pulang, ada apa? Mungkin ada mutu yang tidak terpenuhi. Nah ini. Ditambah lagi dengan hal ini. Selain perubahan daripada unsur di masyarakat, juga perubahan dalam dunia kesehatan atau kedokteran. Kemajuan ilmu dan teknologi. Pergeseran nilai tadi. Bahwa kita nakes tidak lagi menjadi maha segalanya. Pasien berhak atas second opinion. Memilih. Ya kan? Nah ini. Ini ya. Pasien punya hak untuk memilih. Tidak bisa kita paksakan pasien untuk memilih A, B, C. Tidak bisa. Kenapa upaya pasien safety harus dikuatkan oleh kita? Karena rumah sakit selain sebagai tempat penyembuhan, juga sebagai tempat berinteraksi berbagai macam hazard. Nah ini. Akan terjadi banyak kejadian, medical error, medical negligence, kecelakaan pasien. Nah ini. Complicated. Karena banyak interaksi yang dapat menimbulkan resiko. Ya. Dan kenapa perlu pasien safety? Karena kita perlu perisai, pelindung. Sehingga fungsi pasien safety adalah melindungi kita dari berbagai macam potensi bahaya tadi. Nah ini. Jadi secara khusus saya sebut bahwa kita melakukan pasien safety sama dengan kita melindungi diri kita sendiri. Membangun sistem pertahanan yang baik. Nah ini. Ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan. Boleh bertanya. Ada yang kurang jelas, silahkan. Atau boleh lanjut. Ya, Mau silahkan. bertanya. Ya. Terkait dengan mutu pelayanan rumah sakit tadi, Pak. Gimana tanggung jawab rumah sakit terkait penolakan pasien akibat keterbatasan alat atau sarana Akibat? prasarana? Apakah akibat sarana dan prasarana? Jadi apakah rumah sakit itu berhak menolak pasien apabila memang tidak ada peralatan? Kalau memang harus terpaksa menolak, apa yang harus dilakukan rumah sakit? Baik, Pak Kasih. Dan kita sebagai orang perawatnya nih, Bapak. Bagaimana? Rumah sakit tidak boleh menolak. Kalau menolak itu ada prosedur yang harus kita penuhi. Paling tidak kita sudah melakukan upaya yang terbaik. Kita memberikan yang namanya first aid, pertolongan pertama sesuai dengan kemampuan rumah sakit. Jadi menolaknya bukan di gerbang, pasien masuk dulu dalam area pelayanan kita. Ya, nanti kita jelaskan dengan segala keterbatasan, maka dorong pasien untuk diberikan choice, apakah dirujuk ataupun yang lain. Intinya penolakan tidak di gerbang lah, ya, itu Kak. Ya, jadi kita sudah minimal berikan pelayanan sesuai dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang ada. Oke. Selanjutkan dulu ya. Nah ini, apa upayanya? Upayanya apa? Ada 6 sasaran upaya keselamatan pasien. 1. Ketepatan identifikasi pasien. 2. Peningkatan komunikasi efektif. 3. Peningkatan keamanan obat. 4. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Kelima adalah pengurangan resiko infeksi. Keenam, pengurangan resiko pasien jatuh. Hal yang pertama adalah penting sekali kita melakukan cek and recheck sebelum melakukan penanganan pada pasien. Identifikasi. Benar pasiennya. Bisa aja ada pasiennya namanya sama, Asep dan Asep. Lebih suka, lebih
enak pasien disapa namanya. Sehingga biasakan kalau kita mau melakukan penanganan pada pasien, menanyakan nama langsung. Maaf dengan Ibu Rina, ya betul Pak. Secara psikologis juga pasien merasa nyaman gitu. Karena hal yang paling banyak terjadi itu karena ketidaktepatan pasien. Pasien salah obat karena salah nama. Ini 6 sasaran keselamatan pasien. Ya. Makanya dalam prinsip benar obat pun ada yang pertama adalah benar pasiennya, benar obatnya, dosisnya, waktunya, caranya, dan dokumentasinya. Dan ini adalah 7 langkah menuju upaya keselamatan pasien di rumah sakit. Ya, di antaranya adalah ini yang penting. Safety culture, awareness. Kunci utama daripada suksesnya upaya keselamatan pasien adalah dimulai dari kesadaran dulu. Walaupun dipaksakan dengan kedisiplinan. Kesadaran itu boleh dipaksakan dengan tujuan positif. Dengan pemaksaan berupa adanya peraturan. Maka lambat laun akan habitual, akan terbiasa. Ya. Yang kedua adalah, nah ini, komitmen dari pimpinan. Bangun komitmen. Yang ketiga ini, mengintegrasikan kegiatan-kegiatan manajemen resiko. Yang keempat ini, membawakan sistem pelaporan, jadi setiap ada eksiden, jangan dibiarkan, laporkan dan eksekusi. Sehingga menjadi pembelajaran tidak akan terulang kembali. Nah ini. Dan ini yang penting, adanya komunikasi yang utuh dan efektif dengan pasien. Kita harus mendengarkan, juga memberikan informasi yang jelas kepada pasien. Kesalahan sering terjadi karena kurangnya komunikasi. Dan ini, mau belajar terhadap kesalahan. Dan yang ketujuh, melakukan implementasi sistem kesehatan kerja dan keselamatan pasien dengan baik. Ini yang sering terjadi. Jangan terbiasa menyalahkan orang lain. Biasakan kita melakukan introspeksi. Apa yang salah? Apakah tindak kita sudah benar atau tidak? Paling tidak tadi, kita sudah menerapkan prinsip standar kompetensi dengan baik. Nah ini. Mau belajar daripada kesalahan. Bukan kita timbun kesalahannya, tapi kita cari kenapa tadi kesalahan. Sehingga tidak akan terulang kembali. Prinsip investigasi tuntas. Oke. Dan ini adalah hal penting sebagai rujukan kita. Selalu berpihak untuk kepuasan pasien. Pasien puas, kita sejahtera. Karena dengan pasien puas, orang akan mencari kita. Ini prinsip upaya marketing sebagai bagian daripada pasien safety. Oke, ada yang tanyakan? Silahkan. Nanti. Bapak izin Ya, silahkan. Dela. Silahkan. ya Pak, izin bertanya ya Pak. Ya. Terkait materi yang tadi tuh, KTD, kejadian Ya. yang tidak diharapkan. Betul. Nah, jika terjadi di rumah sakit tuh Pak, pertanggungjawaban seperti apa yang diberikan rumah sakit terhadap pasien atau keluarganya? Tentunya kita melakukan penelusuran dulu. Presumption to be innocent. Praduga tak bersalah. Tadi kita tidak langsung menyalahkan siapa. Maka paling tidak kita akan melakukan advokasi baik kepada pasien maupun kepada karyawan kita. Sehingga akan muncul salahnya di mana. Sehingga di sini ada komite. Salah satunya kan ada di rumah sakit, ada K3 rumah sakit atau P2MP, ya kan, bagian yang melakukan penjamin mutu keselamatan pasien. Juga ada pihak ruangan yang langsung berhubungan dengan pasien. Paling tidak kita mengadvokasi, mengawal baik pasiennya maupun karyawan kita dengan presumption to be innocent. Kemudian dicari solusinya dan diuraikan benang kusutnya sehingga akan kelihatan kesalahannya di mana.
Tentunya bila ada kesalahan, maka kita harus melakukan responsibilitas pertanggungjawaban kepada pasien. Itu Del. Oke? Ya. Boleh saya bertanya satu saja? Ya. Marcela hadir? Marcela. Hadir, Pak. Coba on cam. Marcela, tadi yang sudah saya sampaikan, boleh disampaikan kembali apa yang disebut dengan upaya pasien safety. Baik, izin menjawab ya Pak. Ya. Jadi adalah upaya yang dilakukan di pelayanan kesehatan tujuannya untuk meningkatkan derajat pasien serta semua orang yang berinteraksi di rumah sakit. Jadi tidak hanya ada pasien, tapi ada pengunjung, nakes, dan karyawan rumah sakit. Jadi singkatnya, pasien safety adalah indikator berkualitasnya pelayanan rumah sakit. Seperti itu Pak. Baik, saya kasih apa nih? Giveaway. Baik, terima kasih teman-teman luar biasa. Nanti tolong saya sudah drop ini di Google Form. Nanti saya kirimkan di LMS ya. Tolong nanti diisi ya. Untuk Google Form-nya diisi. Baik, tadi luar biasa Sela ya sudah menjawab pertanyaan saya. Cukup paham ya tentang pengertian pasien safety, bahwa pasien safety itu merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien, tetapi dalam pelaksanaannya tidak hanya pasien, tetapi juga menyangkut keselamatan petugas atau karyawan, pengunjung, dan semua orang yang terlibat di rumah sakit ya. Oke itu. Dan yang kedua bahwa perlu saya sampaikan kembali, dengan menegakkan pasien safety sama saja dengan kita menjaga mutu pelayanan. Bila pasiennya puas, safety-nya baik, maka kredibilitas pasien naik, otomatis pasien akan datang berbondong-bondong kepada kita. Ujung-ujungnya adalah welfare, sejahtera. Maka dengan demikian, K3 rumah sakit tidak lagi hanya sebagai kelengkapan untuk menggugurkan syarat atau kewajiban akreditasi saja. Tetapi pimpinan, manajemen, semua karyawan punya kesadaran yang sama, bahwa hidup matinya pelayanan tergantung daripada mutu pelayanan. Salah satunya adalah pada aspek yang berhubungan dengan upaya keselamatan pasien. Ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Nanti rekan-rekan materi boleh dilihat kembali. Saya sudah Dropbox di dalam link LMS kita. Nanti juga ada soal yang harus diisi, silahkan rekan-rekan memberikan uraian terhadap soal tersebut dan dikirimkan kembali di LMS sesuai dengan due date yang sudah saya tetapkan di LMS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila tidak berkenan, boleh saya akhiri? Boleh? Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kan yang mau live. Makasih, Bapak. Sama-sama. Jangan lupa ya di LMS-nya ya. Oke. Saya izin out ya dari Zoom. Iya, Pak. Baik, Pak.